kasih Tuhan yang luar biasa. Tetapi dia tidak hanya mati seperti kata firman Tuhan. Dia bangkit karena dia Tuhan. Kiranya semua yang ada di sini, saudara semua, pulang dengan kepastian keselamatan ini. Hidup kekal yang pasti. Kalau ada yang berkata, Pak Pendeta, saya masih ragu-ragu. Tidak apa-apa. Thomas pun ragu mulanya. Kita akan berdoa untuk engkau. Sehingga keselamatan hidup kekal yang pasti itu milikmu. Untuk itulah kami para pendeta datang di sini. Saya bersyukur banyak teman saya. Supaya kita berdoa. Supaya kalau kematian tiba, kita tidak perlu takut. Paskah kedua yang lalu, ingat saudara. Salah seorang yang sangat fanatik. Sangat mencintai Paskah ini. Datang Paskah pertama. Datang Paskah kedua. Dan begitu dia menikmati Paskah yang pertama. Sehingga langsung kejar sekretariat. Minta VCD. Minta VCD. Mau dia kasih ke Evorus. Mau dikasih ke Evorus. Tetapi panitia begitu sibuk. Tidak bisa cepat mengerjakan VCD itu. Maka apa yang terjadi? Paskah kedua. Saya masih ingat itu. Waktu khotbah saya. Ada orang yang syuting sendiri. Tapi saya nggak tahu siapa itu. Kemudian saya dengarkan. Ternyata orang itu ada yang sangat rindu itu. Yang datang di Paskah pertama. Apa yang mau saya katakan? Orang itu kalau masih hidup, saya yakin pasti ikut malam ini. Tetapi dia sudah meninggal dunia pada waktu yang lalu. Insinyur Revansius Siahaan, kalau tidak salah namanya. Mantan direktur perkebunan. Tetapi saya ingat, dia sudah pulang. Tapi satu hal, dia menikmati Injil Tuhan. Injil keselamatan itu. Maka memang kita sedih ketika kematian tiba. Tetapi kita bersyukur. Karena kuasa Tuhan sudah mengalahkan kematian. Maka dia berada di surga. Saya tidak tahu berapa banyak yang sudah meninggal yang ikut Paskah 1. Ikut Paskah 2. Tidak ikut Paskah 3. Saya tidak tahu kalau Paskah 4 masih ada. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita tidak sempat lihat lagi. Tetapi tidak menjadi soal. Yang penting malam ini pastikan. Hidup kekal itu sudah menjadi milikmu. Dosamu diampuni. Karena Tuhan mati untuk engkau. Hal yang kedua yang penting. Yesus Tuhanku dan Allahku, apa artinya? Artinya apa saudaraku? Saudara dan saya pasti mengalami kemerdekaan yang sejati. Saudara dan saya pasti mengalami pembaharuan hidup. Saudara dan saya pasti mengalami kelepasan dari belenggu dosa. Saya tidak sempat menjelaskan the nature of human being. Naturnya, keberadaannya orang berdosa setelah jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka apa yang terjadi? Alkitab dengan jelas berkata, manusia bukan hanya berdosa, tapi diperbudak oleh dosa. Apa artinya diperbudak oleh dosa? Saya tahu itu yang baik, saya tahu itu yang jahat. Saya mau melakukan yang baik, saya tidak mau melakukan yang jahat. Tetapi perbudakan bekerja. Meskipun saya tahu itu baik, saya mau melakukan yang baik. Saya tahu itu jahat dan saya tidak mau yang jahat. Tapi yang saya lakukan adalah yang jahat, bukan yang baik. Saya bertanya kepada bapak yang tadi selingkuh, yang istrinya nangis-nangis histeris. Setelah pulang ke hotel, setelah diperdamaikan berdoa. Saya tanya, bapak boleh tahu enggak? Mengapa 3 kali bapak sudah mengatakan pasti tidak selingkuh lagi. Tapi masih selingkuh. Kok tega-teganya menyakiti hati ibu? Dia berkata dengan tulus sekali. Pak Pendeta, saya jujur. Saya tidak pernah melakukan itu dengan willingly. Dengan hati yang mau. Saya entah kenapa. Saya melakukan lagi. Lalu saya berkata, memang inilah yang terjadi. Perbudakan dosa. Anak muda narkoba. Anak muda free sex, free love. Anak muda bermalas-malas belajar. Saya berkata kepada anak saya, jangan pernah malas belajar. Papa, pendeta, gajinya tidak banyak. Tetapi semua akan diberikan. Kalian mesti sekolah sampai setinggi-tingginya.
Ini prinsip firman Tuhan. Ini juga prinsip orang Batak. Hugo pemasari arian ng matari lau persikolaon gelegi. Naiko marsikola rusati potipona. Sitap pinatolap gogoki. Lapatanna artinya, segala kekuatan kuberikan untuk menyekolahkan anak saya. Tetapi kalau anakmu diperbudak dosa, habis uangmu. Apa yang terjadi? Narkoba. Itu yang ibu tadi berkata. Pak Pendeta, Pak Pendeta, Pak Pendeta, Bapak kami miskin Pak Pendeta. Dia harapan kami Pak Pendeta sekolah. Gaji suami saya tidak banyak Pak Pendeta. Dia nangis terus. Dia pengharapan saya Pak Pendeta. Lalu gimana Bu? Kalau udah parah begitu, saya bukan dokter Bu. Ya kita doakanlah supaya terjadi mujizat. Iya Pak Pendeta, supaya hidup lagi. Tapi setelah didoakan langsung mati udah Pak. Ya. Didoakan mati. Itu. Sekali lagi perbudakan dosa. Tapi demi nama Yesus saya mengatakan, Injil Yohanes berkata, Yesus Tuhanku dan Allahku. Yesus dalam Injil Yohanes berkata, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pasti merdeka. Mari kita baca ayat itu. Yohanes pasal 8. Saya harap Bapak Ibu tetap tenang bersabar mendengar firman Tuhan. Memang ibadah kita ini lain. Kita tidak khotbah penglihatan, visi misi, baru pulang dari neraka, baru pulang dari surga. Kita tidak punya itu. Lagu-lagu pun semua lagu-lagu yang besar. Kita mau syair lagu, kata-kata lagu menjadi berkat. Firman Tuhan menjadi berkat. Mohon didoakan supaya firman ini Bapak Ibu bawa ke rumah. Mari kita baca Yohanes 8:34. Yohanes 8:34. 1-2 ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini istilah dari Yesus. Semua orang berbuat dosa karena dia diperbudak dosa. Diperbudak, saya tahu, saya mau, tapi saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Budak tidak bebas. Saya diperbudak. Tetapi puji Tuhan. Ayat yang ke-36. Mari kita baca. 1, 2, 3 ya. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. 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 Demi nama Yesus saya mengatakan kepadamu, malam ini saya mohon dengan segala doa saya, jangan biarkan perbudakan dosa sekecil apapun dalam dirimu. Katakan, Yesus Tuhanku dan Allahku, saya tahu kecil dosa itu pada mulanya. Kalau saya biarkan seperti busur, makin lama makin besar. Akhirnya saya akan dikendalikan oleh dosa. Mula-mula saya merasa bersalah, lambat laun menikmati dosa, lambat laun bangga kepada dosa. Demi nama Yesus kita mau berdoa untuk engkau malam ini. Tidak ada perbudakan dosa. Karena Yesus Tuhan sudah mati dan bangkit untukmu. Bukan saja demikian. Bukan hanya perbudakan dosa. Apakah itu narkoba, apa itu free sex, apa itu pornografi, atau apa saja. Apapun yang saudara diingatkan Roh Kudus. Nanti kita berdoa untukmu. Pasti Tuhan melepaskan engkau. Tapi bukan hanya itu. Saya masih melihat perbudakan lain. Yaitu apa? Perbudakan kuasa gelap. Saya harus menyinggung ini khususnya untuk orang Batak. Tahun lalu saya tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Karena apa? Sampai sekarang ternyata meskipun zaman sudah maju, ternyata masih banyak orang terus dengan kuasa gelap. Masih banyak. Seorang bapak, dia berteriak-teriak. Dia sudah pikirkan sudah mati dia. Dia minta anaknya dari luar negeri. Dia minta anaknya cepat-cepat pulang. Karena apa? Sepertinya ada kuasa gelap. Buat dia kalau udah muncul, itu bisa dia seperti mau mati. Entah kenapa kami bisa datang. Entah kenapa malam itu juga saya berkata, tidak ada kematian. Kau pasti hidup. Neraka sudah datang. Saya akan mati. Tidak ada kematian. Jangan mau ditipu. Jikalau ada saingan bisnismu ingin menghancurkan kau, demi nama Yesus, sekarang kita doakan. Biar kembali kepada yang mengirim. Dan kau harus selamat. Kau harus selamat. Dan berjanji di hadapan Tuhan. Kalau kau hidup, kau akan melayani Tuhan. Ya, kata dia. Saya tidak tahu setelah hidup dia masih melayani enggak sekarang. Saya tidak tahu malam ini ada enggak orang itu di sini. Paskah pertama datang, paskah kedua datang. Saudaraku sekalian, ternyata kuasa gelap itu masih akrab. Beberapa waktu yang lalu kita retreat. Setelah retreat kita break.
Ini retret pengurus, saudaraku sekalian. Pengurus-pengurus retret. Waktu kita break itu santai-santai, ada orang senyum-senyum. Ini ada Agus Napitu di sini. Tadi ikut Manortor. Dia menyaksikan itu. Kenapa senyum-senyum? Bukan gitu. Tadi malam semua kita ketakutan dalam sebuah kamar. Oh gitu ya. Kenapa ketakutan? Karena seorang peserta kamar itu katanya melihat setan datang dari ujung. Dan akhirnya dia teriak. Wah, dia udah datang. Akhirnya semua orang ketakutan. Kami semua pindah tidur di ruang panitia katanya. Lalu dia berkata, itu kan katanya, itu karunia penglihatan ya Pak Pendeta. Tidak ada itu penglihatan tuh. Kau tahu nggak saya bilang? Itu tipuan. Kalau orang itu ada di sini, sekarang harus didoakan. Dia lihat saya. Tapi katanya itu penglihatan anugerah dari Tuhan. Tidak ada itu. Kau tahu tidak? Amang boruku adalah permata si 2 lapis. Jangan tanya amang boruku yang mana. Amang boru artinya om. Om saya itu bisa lihat setan. Waktu kita lagi jalan. Tiba-tiba dia bilang, geser kamu sawatik, ngalewat na tujuai. Oh takut juga kalau jalan sama dia. Geser sawatik, ngalewat na tujuai. Saya sih nggak mau geser, lu geser dong. Masa gua geser, gua nggak lihat kok, lu yang lihat gua nggak lihat lu. Jadi lu geser dong, hamba Allah lewat. Tepuk tangan, saya senang tepuk tangan. Karena saya mau memberitakan kepadamu, tidak ada dukun, tidak ada kuasa gelap yang bisa membelenggu hidupmu. Tidak ada. Tidak ada. Maka saya berkata ada orangnya di sini. Agus Napi itu berkata, ada bang, ada pak, di mana? Sekarang pergi. Lalu kita pergi. Saya berkata yang berani, yang pernah melakukan pelayanan kegelapan ikut saya. Yang tidak pernah jangan. Saya khawatir dia doa-doa pindah sama dia lagi. Ada si tua ikut berdoa sama saya kuasa gelap. Baru berdoa langsung kata gitu. Itu jadi hati-hati tuh. Nah akhirnya kita pergi. Kita bernyanyi. Ku menang terus. Waktu kita bernyanyi ku menang. Lalu kemudian sebagian berdoa di sana. Sebagian melihat dia. Langsung matanya keluar seperti gede sekali. Dia berkata. Lalu dia berkata. Pak Pendeta. Dia ada pernah lihat Nyi Loro Kidul. Benar gak itu? Nyi apa? Nyi Loro Kidul. Itu begu dari mana itu? Itu setan dari mana itu? Hah? Dari mana? Hah? Laut Selatan. Oh, berarti bukan dari Samosir. Oke. Puji Tuhan. Bukan dari Samosir. Ya. Dari Samosir katanya begu watuk, begu nur-nur. Begu watuk bergurur. Demi nama Yesus, Yesus Tuhanku dan Allahku, saya memberitakan kepadamu, begu watuk, begu nur-nur, Nyi Loro Kidul, hari ini keluar dari hidupmu. Yakin? Waktu kita nyanyi, ku menang. Saya berkata, hei dalam nama Yesus keluar engkau dari orang ini. Itu perempuan cantik loh. Perempuan cantik. Tapi waktu dirusak oleh Nyi Loro Kidul, Nyinya apa itu? Wajahnya jelek, matanya terbelalak. Laki-laki itu pegang tangan, ada pegang dua, ada pegang ini, ada pegang kepala. Waktu kemudian kita berdoa kira-kira 2 jam. Tiba-tiba, belakangan saya tahu. Dia itu pengurus persekutuan loh. Lah, pengurus persekutuan kampus masih akrab sama Nyi Loro Kidul. Ngamago. Udah kacau itu. Makanya saya berkata saya sedih. Kualitas PMK persekutuan kampus sekarang bagaimana? Tidak boleh dong. Anggota PMK pun tidak boleh. Apalagi sudah pengurus. Itu sebabnya saudaraku sekalian, saya tidak bisa menjelaskan terlalu panjang tentang kuasa gelap. Tapi yang jelas segala macam kuasa gelap. Musa ribuan tahun yang lalu sudah mengatakan jangan. Mari kita baca. Ulangan 18, 10-12. Ulangan 18, 10-12. Saya bersyukur sekali kita bisa membaca ayat-ayat firman Tuhan yang penting ini. Jikalau demikian, tidak ada artinya